Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, dikarenakan telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai uji toksisitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Auzia Zaidatul Amin dengan NIM 23 Saya selaku moderator yang bertugas dan rekan-rekan saya yaitu Afrodita Febriani dengan NIM 23 Ayu Rafni dengan NIM 23 Dian Sapitri Matondang dengan NIM 23 Dinda Shini Syakira dengan NIM 23 Revanalia Nabila dengan NIM 23 dan yang terakhir ada Siti Zahra Tifalia Lubis dengan NIM 23 Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji toksisitas. Apa itu uji toksisitas? Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bawah sediaan uji tersebut bila terjadi paparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Toksisitas akutermal atau Firefox Dose Procedure. Uji toksisitas akutermal menggunakan hewan percobaan diperlukan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Hasil toksisitas akutermal dievaluasi seperti pada evaluasi uji toksisitas akut oral. Prinsipnya, hewan uji dengan satu jenis kelamin dipapar sediaan uji berdasarkan dosis awal yang ditentukan dari uji pendahuluan. Dosis dipilih untuk memunculkan gejala toksisitas tanpa menyebabkan gejala berat atau kematian. Hewan yang menunjukkan gejala toksisitas berat atau sekarat dikorbankan dan datanya dianggap sebagai kematian. Dosis uji selanjutnya disesuaikan atau lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan gejala toksisitas yang muncul. Pengujian dihentikan ketika ditemukan dosis yang menyebabkan gejala toksisitas nyata atau kematian pada tidak lebih dari satu ekor hewan. Hasil pengujian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria GHS. Tujuannya yaitu uji toksisitas akutermal adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat melalui kulit secara akut dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta untuk menetapkan nilai LD50 suatu zat, penentuan golongan zat, menetapkan informasi pada label, dan informasi absorpsi pada kulit. Selanjutnya, prosedur pengujian toksisitas dermal akut ala hewan uji dan jumlah. Yang pertama, hewan uji yaitu tikus putih 200-300 gram, kelinci albino 2-3 kg, marbot albino 350-450 gram. Kemudian ada syarat yaitu dewasa muda, sehat, variasi berat kurang dari 20% rata-rata, kulit sehat, minimal 5 ekor atau kelompok dosis, jenis kelamin sama atau preferensi betina nulliparous. Kemudian yang B, penyiapan hewan uji, aklimatisasi kurang lebih 5 hari, penyesuaian berat merata atau variasi kurang dari 20%, kandang individu, pencukuran area kulit, lebih dari 10% permukaan tubuh 24 jam sebelum uji. Yang C, penyiapan sediaan uji. Yang pertama itu ada padat, dibuat serbu, dibasahi air atau pelarut sesuai. Yang kedua ada cair, langsung digunakan tanpa pengenceran. Yang D, cara pemberian sediaan uji. Yang pertama, aplikasi pada 10% permukaan kulit, ditutup kasa dan balutan selama 24 jam. Kemudian sisa bahan dibersihkan dengan air atau pelarut. Yang E, uji pendahuluan, menetapkan dosis uji utama mulai dari 50 sampai 2000 mg per gram BB. Kemudian pemantauan selama 14 hari. Jika ada kematian, pengujian dihentikan. G, pengamatan. Yang pertama, periode minimal 14 hari. Yang kedua, penilaian klinis atau bulu, mata,
sistem tubuh, berat badan, perubahan patologi makro dan mikro. Yang H, pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, data diringkas dalam tabel atau dosis, gejala toksisitas, dan kematian. Kemudian ada analisis LD50 menggunakan regresi linear atau probit. Yang I ada interpretasi hasil. Yang pertama itu LD50 menunjukkan toksisitas relatif bahan uji. Yang kedua, hasil diuji korelasi dengan data toksisitas rute lain. Yang J, pelaporan hasil pengujian. Pelaporan mencakup pendahuluan metode, hasil, atau gejala toksik LD50, data dosis, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian ada toksisitas subkronis dermal. Toksisitas subkronis dermal adalah efek merugikan yang muncul akibat paparan berulang suatu bahan kimia melalui kulit dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 28 hingga 90 hari. Prinsipnya, sediaan uji dengan beberapa tingkat dosis diaplikasikan melalui kulit setiap hari pada kelompok hewan uji. Hewan diamati harian untuk mendeteksi gejala toksisitas. Hewan yang mati selama uji segera diotopsi untuk analisis makropatologi dan histopatologi jika belum mengalami rigor mortis. Pada akhir periode uji, seluruh hewan yang masih hidup diotopsi untuk pemeriksaan makropatologi organ dan jaringan, serta dilakukan analisis hematologi, biokimia klinis, dan histopatologi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrodita Febriani dengan NIM 2301106. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dari uji toksisitas subkronik dermal. Yang pertama yaitu efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut dermal. Kemudian, efek toksik setelah pemaparan sediaan uji melalui kulit secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau NOAEL. Selanjutnya yaitu mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas setelah pemaparan sediaan uji melalui kulit secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu jenis uji toksisitas subkronik dermal. Yang pertama yaitu uji toksisitas subkronik singkat dermal selama 28 hari. Uji toksisitas subkronik dermal 28 hari digunakan untuk menguji sediaan uji yang menggunakannya apakah dalam bentuk sekali pakai, berulang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Uji toksisitas subkronik dermal 90 hari yaitu uji toksisitas subkronik dermal 90 hari digunakan untuk menguji sediaan uji yang penggunaannya secara klinis berulang dalam waktu 1 hingga 4 minggu. Adapun prosedur pengujian toksisitas subkronik akut yaitu hewan uji dan jumlah. Toksisitas 28 hari, hewan minimal 10 per kelompok, 5 jantan 5 betina, dengan kelompok tambahan atau satelit 10 hewan, 5 jantan 5 betina. Selanjutnya toksisitas 90 hari, hewan minimal 20 per kelompok, 10 jantan dan 10 betina, dengan kelompok satelit 20 hewan, 10 jantan dan 10 betina. Selanjutnya dosis uji. 3 kelompok dosis uji dengan konsentrasi tinggi, sedang, rendah ditambah 1 kelompok kontrol. Dosis tinggi harus menghasilkan efek toksik tanpa kematian, sedangkan dosis rendah tidak menunjukkan efek toksik atau NOAEL. Kemudian penyiapan dan pemberian sediaan uji. Sediaan diaplikasikan pada 10% luas tubuh hewan selama 6 jam per hari. Kemudian dibersihkan. Hewan dicegah memakan sediaan dan perbandingan. 4. Selanjutnya pengamatan. Gejala toksik, perubahan fisik dan perilaku diamati harian. Hewan yang mati segera diotopsi. Setelah pengujian, semua hewan dianalisis makropatologi, hematologi, biokimia, dan histopatologi. Yang kelima, durasi pengamatan. 28 hari itu observasi 28 hari. Kelompok satelit diamati 14 hari tambahan tanpa pemberian uji. Selanjutnya 90 hari, observasi 90 hari, kelompok satelit diamati 28 hari tambahan. Yang keenam yaitu berat badan dan konsumsi pakan. Berat badan ditimbang sebelum pemberian uji, seminggu sekali untuk kelompok satelit dan saat terjadi kematian. Yang ketujuh yaitu pengambilan darah. Hewan dipuaskan 16-18 jam sebelum otopsi. Darah diambil dari vena
vulgaris 3-5 mili. Kemudian darah dianalisis untuk hematologi EDTA dan biokimia klinis. Serum disentrifuge disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya parameter itu hemoglobin eritrosit leukosit, trombosit hematokrit, MCV, MCH, MCHC, dan diferensiasi leukosit. Pemeriksaan biokimia klinis minimal mencakup glukosa, kolesterol total, trigliserida, nitrogen urea, kreatinin, GOT, dan GPT. Pengamatan makropatologi. Semua organ diamati secara makroskopis setelah hewan dikorbankan. Selanjutnya, prosedur yang ke-10 yaitu penimbangan organ. Organ dikeringkan dan ditimbang untuk menghitung bobot absolut dan relatif dibandingkan berat badan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu pemeriksaan histopatologi. Organ utama yang diperiksa seperti hati, limpa, jantung, ginjal, paru-paru, dan organ spesifik terkait toksisitas. Sampel diawetkan dalam larutan formaldehid 10% dan dianalisis menggunakan mikroskop. Yang ke-12 yaitu evaluasi hasil. Mengkaji hubungan dosis dan efek toksik, termasuk perubahan berat badan, gejala klinis, parameter hematologi, biokimia klinis, makropatologi, histopatologi, dan mortalitas. Selanjutnya yang ke-13 yaitu pelaporan hasil. Laporan mencakup pendahuluan, metode, hasil berupa data toksisitas, hematologi, biokimia klinis, dan patologi. Pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Analisis data menggunakan metode statistik seperti ANOVA. Selanjutnya itu ada uji sensitisasi kulit, di mana suatu uji untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit, di mana dia tuh memiliki prinsip hewan uji diinduksi dengan tanpa ada FCA secara injeksi dan intradermal maupun topikal untuk membentuk respon imun. Tingkat dan derajat reaksi kulit dinilai berdasarkan skala Magnusson dan Kleeman. Tujuannya itu dimana dia tuh untuk mengidentifikasikan sediaan uji yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit. Selanjutnya itu ada prosedur. Yang A, hewan uji marmut albino sehat berat 300-500 gram, jantan atau betina dan tidak bunting. Jumlah minimalnya 10 hewan per kelompok perlakuan, 5 hewan kontrol. Jika hasil belum jelas, tambah hingga 20 hewan perlakuan dan 10 hewan kontrol. Yang ke B itu ada dosis uji induksi. Dosis yang dapat ditoleransi secara sistemik menyebabkan iritasi kulit ringan hingga sedang. Yang kedua itu ada uji tantang, di mana dosis tertinggi tanpa menyebabkan iritasi. Dosis ditentukan melalui uji pendahuluan pada 2-3 hewan. Yang C itu ada penyiapan sediaan uji, dipotong ukuran 2,5 dikali 2,5 cm dengan ketebalan maksimal 0,5 cm atau dibuat pasta dengan air atau pelarut non-iritan. Selanjutnya itu ada penyiapan hewan uji. Yang pertama itu aklimatisasi selama 5 hari sebelum diuji. Penghilangan bulu 24 jam sebelum uji pada area tengkuk atau di induksi. Dan punggung uji tantang. Yang kedua itu ada penghilang bulu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari luka. Yang E, uji pendahuluan, di mana dilakukan pada 2-3 hewan untuk menentukan dosis yang tepat. Selanjutnya itu induksi intradermal, injeksi 0,1 mili campuran FCA 50% pada area tengkuk. Yang kedua itu induksi topikal, di mana aplikasi 0,5 gram sampel pada kertas saring 2x4 cm ditempelkan pada tengkuk dengan penutupan oklusif selama 24 jam. Yang ke F itu ada uji utama, fase induksi intradermal, injeksi 0,1 mili campuran FCA 50% pada area tengkuk. Yang kedua itu ada fase induksi topikal 7 hari, di mana aplikasi 0,5 gram sediaan uji pada kertas saring 2x4 cm ditempelkan pada tengkuk dengan penutupan oklusif selama 48 jam. Selanjutnya itu ada uji tantang hari ke-21, di mana aplikasi sediaan uji pada area punggung yang telah dicukur ditutup dengan penutup oklusif selama 24 jam. Selanjutnya itu
itu ada pengamatan di mana evaluasi reaksi kulit berdasarkan eritema dan edema menggunakan skala Magnuson dan Klimat. Catatan perubahan berat badan hewan sebelum dan setelah diuji. Selanjutnya itu ada evaluasi hasil di mana jika skor lebih dari 1, zat dikategorikan sebagai sensitisator. Jika hasil meragukan, lakukan uji tantang ulang 1-2 minggu kemudian. Selanjutnya itu ada reliabilitas hasil di mana lakukan evaluasi sensitivitas dan reliabilitas setiap 6 bulan menggunakan sediaan uji yang diketahui bersifat sensitisator ringan hingga sedang. Selanjutnya itu ada pelapor hasil pengujian. Dia tuh ada deskripsi sediaan uji, termasuk identifikasi, sifat fisika kimia, dan komposisi. Yang kedua itu ada informasi tentang zat pembawa, termasuk identitas, konsentrasi, volume, dan alasan pemilihan. Yang ketiga itu ada detail tentang hewan uji, termasuk spesies, jumlah, umur, berat badan, sumber, dan kondisi kandang. Yang keempat itu ada hasil uji, termasuk metode penilaian, data respon iritan, dan deskripsi derajat iritasi. Selanjutnya itu ada penilaian hasil, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya itu ada uji iritasi mata, di mana suatu uji pada hewan uji, kelinci albino, untuk mendeteksi efek toksik pada pemaparan sediaan uji pada mata. Yang pertama itu ada prinsip, sediaan uji dalam dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata pada beberapa hewan uji dan mata yang tidak diberi perlakuan digunakan sebagai kontrol. Derajat iritasi atau korosi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Efek light termasuk sistemik juga dievaluasi. Hewan uji yang menunjukkan tanda-tanda penderitaan dan kesakitan yang parah dapat dikorbankan sesuai dengan prosedur pembunuhan hewan uji. Baik, selanjutnya ada uji iritasi mata, di mana tujuan uji ini digunakan untuk memperoleh informasi adanya kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji terpapar pada mata dan membran mukosa mata. Peringatan uji iritasi mata tidak perlu dilakukan dalam keadaan di mana yang pertama, bahan uji sudah dapat diprediksi bersifat korosif berdasarkan struktur kimia atau sifat fisikokimia. Misalnya asam pada pH kurang dari atau sama dengan 2 atau basa kuat pH-nya besar dari atau sama dengan 11,5. Yang kedua, bahan uji telah terbukti bersifat korosif atau iritan pada uji iritasi kulit. Yang ketiga, terdapat data dari studi lain yang relevan dan dapat dipercaya yang menunjukkan bahan uji akan menimbulkan iritasi. Lalu ada prosedur uji iritasi mata. Yang A, penyiapan hewan uji. Hewan uji yaitu kelinci albino sehat berjenis kelamin jantan atau betina dewasa. Ditempatkan dalam kandang individu, aklimatisasi kurang lebih 5 hari sebelum uji. Pemeriksaan mata minimal 24 jam sebelum uji, pastikan sehat. Lalu hewan dengan iritasi, cacat, atau luka kornea tidak digunakan. Yang B, dosis dan preparasi sediaan uji. Pada sediaan cair, dosis 0,1 ml, tidak langsung disemprotkan, cairan ditampung dulu sebelum digunakan. Lalu pada sediaan padat, dosisnya maksimal 100 mg per 0,1 ml. Dihaluskan menjadi bubuk dan ditimbang ulang. Pada sediaan aerosol, dosis ditentukan lewat simulasi pada kertas timbang, penyemprotannya 1 detik dengan jarak 10 cm. Evaluasi potensi kerusakan mekanik. Pada sediaan plastik atau polimer, ekstraksi aseptis menggunakan NaCl 0,9% atau minyak zaitun. Pemanasan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius kurang lebih 2 jam atau menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit. Dosis cairan ekstraksi sebanyak 0,1 ml.
Yang C. Pemberian sediaan uji dipaparkan di kantung konjungtiva. Yang D. Pada pencucian mata dilakukan setelah 24 jam, larutan pencuci menggunakan NaCl fisiologis 5 ml selama 30 detik. Yang E. Uji pendahuluan menggunakan 1 ekor kelinci. Jika hasil menunjukkan sifat korosif, uji dihentikan. F. Anestesi lokal. Anestesi lokal digunakan berdasarkan kasus per kasus, digunakan jika sediaan uji diperkirakan menimbulkan rasa sakit. Contohnya lidokain 5-10 tetes diteteskan ke mata kelinci. Mata kontrol juga dianestesi untuk perbandingan. Pemilihan jenis, konsentrasi, dan dosis anestesi harus hati-hati agar tidak memengaruhi hasil uji. Yang G. Uji konfirmasi dilakukan pada 2 ekor tambahan jika pendahuluan tidak menunjukkan korosi. Jika 1 menunjukkan korosi, uji dihentikan. Yang H. Pengamatan pada waktu jam ke-1, 24, 48, dan 72, serta pada hari ke-7, 14, 21 jika perlu. Lalu fokus pada reversibilitas cedera mata, lalu ada pemeriksaan tambahan, fluorescein, lope binokular, dan biomikroskop. I. Penilaian, yaitu skor iritasi mata meliputi konjungtiva, kornea, dan iris, evaluasi reversibilitas cedera. Lalu pada pelaporan hasil meliputi data uji yaitu sediaan, hewan, hasil, dan efek samping. Lalu ada metode pengujian dan skor iritasi atau korosi, serta ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya ada uji iritasi mukosa vagina, yaitu suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Sediaan uji yang terbukti mengiritasi kulit dan mata atau bahan yang mempunyai pH kurang dari atau sama dengan 2 atau lebih dari atau sama dengan 11,5. Tidak perlu diuji dan langsung dikategorikan sebagai bahan potensial yang bersifat iritasi terhadap vagina. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Sini Syakira dengan NIM 2301111. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip uji iritasi mukosa vagina. Jadi, prinsip uji iritasi mukosa vagina adalah sediaan uji dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau minyak zaitun, dan selanjutnya ekstrak dipaparkan ke dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang dari 5 kali paparan. Dengan selang waktu antar paparan 24 jam. Selama paparan, jaringan mukosa vagina diamati dan diberi skor terhadap kemungkinan adanya eritema, eksudat, dan udema. Setelah selesai paparan, hewan uji dikorbankan dan diambil jaringan mukosa vaginanya untuk dievaluasi secara histopatologi. Tujuan uji iritasi mukosa vagina ini adalah untuk mengevaluasi keamanan dari sediaan uji yang kontak dengan mukosa vagina. Kemudian faktor penyebab uji iritasi mukosa vagina tidak dilakukan. Yang pertama, karena sediaan uji sudah dapat diprediksi bersifat korosif berdasarkan struktur kimia atau sifat fisikokimia. Misalnya asam pH-nya itu kurang atau sama dengan 2, atau basa kuat pH-nya besar atau sama dengan 11,5. Kemudian yang kedua, karena sediaan uji telah terbukti bersifat korosif atau iritan kuat pada uji iritasi kulit. Kemudian yang ketiga, terdapat data dari studi lain yang relevan dan dapat dipercaya yang menunjukkan bahan uji akan menimbulkan iritasi serupa bila diuji pada mukosa. Baik, selanjutnya prosedur uji iritasi mukosa vagina. Yang pertama, penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino betina yang sehat dan dewasa dengan galur yang sama, bobot sekitar 2 kg. Jumlah hewan tidak kurang dari 6 ekor, 3 ekor untuk uji dan 3 ekor untuk kontrol. Bila hasil uji meragukan, pengujian sebaiknya diulang dengan jumlah hewan yang sama. Hewan ditempatkan pada kandang individual. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan kurang lebih selama 5 hari dan dilakukan pemeriksaan pada lapisan mukosa vagina terhadap adanya kelainan seperti pembengkakan atau infeksi, iritasi, dan luka. Hewan tidak boleh digunakan apabila terlihat gejala-gejala tersebut. Hewan dalam kondisi siklus estrus tidak boleh digunakan dalam pengujian untuk menghindari adanya reaksi positif palsu. Kemudian yang kedua, penyiapan sediaan uji. Sediaan uji dibuat secara aseptis di dalam lemari aseptis. Bahan uji yang berbentuk bubuk dilarutkan dalam pelarut yang inert. Cairan langsung diaplikasikan atau diencerkan dengan pelarut yang inert.
film, pipa atau tabung, lempeng, dan elastomer. Jika luas daerah sampel tidak dapat ditentukan, maka digunakan 100 mg elastomer atau 200 mg plastik atau bahan lain untuk setiap 20 ml cairan ekstraksi. Media ekstraksi dapat menggunakan larutan NaCl fisiologis dan minyak zaitun. Kemudian ada cara pemberian sediaan uji. Sejumlah 1 ml sediaan uji dipaparkan pada lapisan mukosa hewan uji menggunakan catheter atau spuit injeksi dengan sonde tumpul. Dilakukan 5 kali paparan berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Hal yang sama dilakukan terhadap hewan kontrol menggunakan media ekstraksi. Jika hewan uji mengeluarkan urin, maka pemberian larutan uji diulang 10 menit kemudian. Kemudian yang D, pengamatan. Pada 24 jam setelah paparan, sediaan uji yang ke-1, 2, 3, 4, dan 5 diamati jaringan vagina dengan cara membuka vagina dan perineum untuk melihat adanya eritema, eksudat, dan udema. Bila ditemui adanya eritema, eksudat, dan udema yang parah, maka hewan langsung dikorbankan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pembunuhan hewan uji, serta diperiksa jaringan vaginal secara mikroskopik, maka pengujian dianggap selesai. Uji dihentikan saat ditemukan eritema, eksudat, dan udema yang parah meskipun pengujian belum mencapai 5 hari. Kondisi hewan uji seperti kematian, keracunan, perubahan perilaku diamati dan dicatat setiap hari selama penelitian berlangsung, dan berat badan sesudah dan sebelum juga dicatat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian pada uji mukosa vagina. Penilaian pada uji mukosa vagina dilakukan dengan hewan uji dikorbankan dengan cara diinjeksi pada dosis letal menggunakan sodium pentobarbital 24 jam setelah dosis akhir diberikan. Kemudian, vagina kelinci diambil dan dibuka secara longitudinal. Diperiksa terhadap kongesti vaskular, tanda-tanda iritasi umum, dan luka pada lapisan epitel. Pemotongan dilakukan di daerah vagina, serviks, dan korpus uteri secara membujur dan melintang. Lalu potongan tersebut dimasukkan ke dalam larutan dafar formalin 10% atau larutan fiksasi yang sesuai. Selanjutnya, dibuat preparat histopatologi yang sesuai dengan metode yang valid dan sahih. Kemudian, preparat histopatologi dievaluasi secara mikroskopik, dinilai pengaruh iritasi dengan menggunakan tabel standar sebagai pedoman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji iritasi dermal. Apa itu uji iritasi dermal? Uji iritasi akudermal adalah suatu uji pada hewan atau kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Adapun prinsip dari uji iritasi akudermal adalah pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji dengan area kulit yang tidak diberi perlakuan berfungsi sebagai kontrol derajat iritasi, dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah pemaparan sediaan uji, dan untuk melihat reversibilitas, pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. Selanjutnya itu ada tujuan dari uji iritasi akudermal adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Uji ini digunakan untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Metode dry skin test. Metode ini pertama kali dipublikasikan oleh Dries pada tahun 1959 yang merupakan kajian kuantitatif iritasi kulit sebagai panduan untuk keamanan sediaan produk. Dries mendefinisikan iritan lokal utama sebagai senyawa yang menghasilkan reaksi radang kulit atau inflamasi. Proses peradangan yang tergolong sebagai iritasi kulit dicirikan dengan adanya edema atau akumulasi cairan di bawah kulit dan ruang interstisial dan eritema atau kemerahan kulit akibat peningkatan aliran darah lokal. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prosedur pada uji iritasi dermal. Yang pertama ada penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino jantan atau betina yang sehat dan dewasa, beratnya sekitar 2 kg. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan kurang lebih selama 5 hari dan hewan ditempatkan pada kandang individual atau satu kandang untuk satu ekor.
Sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pengujian, bulu hewan harus dicukur pada daerah punggung seluas lebih kurang 10 kali 15 cm atau tidak kurang 10% dari permukaan kulit untuk tempat pemaparan sediaan uji. Pengukuran dimulai dari area tulang belikat atau bahu sampai pada tulang pangkal paha atau tulang pinggang, dan setengah ke bawah badan pada tiap sisi. Hewan yang digunakan untuk percobaan dipastikan adalah hewan yang mempunyai kulit. Selanjutnya itu ada dosis uji. Dosis yang digunakan untuk sediaan uji cair adalah sebanyak 0,5 mili dan untuk sediaan uji padat atau semi padat itu sebanyak 0,5 gram. Sedangkan yang berupa wadah dan alat kesehatan dilakukan ekstraksi dan preparasi sediaan uji. Dan dosis yang digunakan itu sebanyak 0,5 mili dari hasil ekstraksi. Lalu ada cara pemberian sediaan uji. Jadi sediaan uji dipaparkan di area kulit seluas kurang lebih 6 cm kubik atau 2 kali 3 cm. Kemudian lokasi pemaparan itu ditutup dengan kain kasa dan diplaster dengan plaster yang bersifat non-iritan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai prosedurnya. Baiklah, di sini selanjutnya ada periode pengamatan. Jangka waktu pengamatan harus mencukupi untuk mengevaluasi yang seluruh pengaruh reversibilitas hewan yang diamati tidak kurang dari 14 hari setelah tempelan dibuka. Jika reversibilitas terlihat sebelum 14 hari, maka pengujian harus dihentikan saat itu juga. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Skor iritasi kulit yang harus dievaluasi adalah terhadap tingkat keparahan luka, ada atau tidaknya reversibilitas. Skor individu tidak mewakili standar absolut dari sediaan uji. Pada lokasi pemaparannya, jika pemberian secara langsung tidak memungkinkan, misalnya cairan atau pasta, sediaan uji harus dioleskan terlebih dahulu pada kasa, lalu ditempelkan pada kulit. Sediaan uji cair tidak perlu diencerkan, sedangkan sediaan uji padat dihaluskan terlebih dahulu dan dibasahi dengan sedikit air atau dengan pelarut yang cocok yang bersifat non-iritan untuk memastikan interaksi yang baik antara sediaan uji dengan kulit. Pada tahapan ujinya, bila sediaan uji diduga bersifat mengiritasi, uji dilakukan dengan menggunakan satu hewan uji dan menggunakan pendekatan sebagai berikut. Dibuat 3 tempelan atau patch untuk 3 pemaparan. Tempelan ke-1 dibuka setelah 3 menit. Jika tidak terlihat reaksi kulit yang serius, maka tempelan kedua dibuka setelah 1 jam. Jika pemaparan tidak mengakibatkan iritasi yang parah, maka tempelan ketiga dibuka pada jam ke-4 dan tentukan gradasi cedera kulit. Jika efek korosif tampak setelah 3 menit atau 1 jam, maka uji dihentikan dan semua tempelan dilepas. Pengamatan dilanjutkan selama 14 hari kecuali jika korosi terjadi pada awal pengujian. Tetapi jika tidak terlihat efek korosif setelah pemaparan selama 4 jam, maka pengujian dilanjutkan dengan menambah 2 hewan tambahan yang masing-masing dipaparkan selama 4 jam. Kemudian selanjutnya, bila sediaan uji diduga tidak bersifat mengiritasi atau korosif, maka digunakan 3 hewan uji, masing-masing dibuat 1 tempelan dengan periode pemaparan selama 4 jam. Residu sediaan uji segera dihilangkan menggunakan air atau pelarut lain setelah pemaparan 4 jam. Prinsip penilaian pada pengujian iritasi akut dermal ialah sediaan produk yang telah diformulakan dioleskan pada kulit hewan uji yang telah dicukur rambutnya, kemudian dilakukan pemberian skor dari reaksi kulit, eritema dan edema yang terbentuk berdasarkan pengamatan fisiologis hewan menggunakan metode DRACE. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai uji toksisitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.